Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas ke-12 dari mata kuliah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Desida Tutasik dengan NIM 225790008 dengan judul materi Dampak penurunan nilai rupiah terhadap impor dan keseimbangan perdagangan menurut perspektif Keynesian. Perspektif Keynesian menganggap bahwa pemerintah harus mengambil peran aktif dalam mengatur ekonomi untuk mencapai stabilitas mikroekonomi. Dalam konteks ini, penurunan nilai tukar rupiah dapat memiliki dampak signifikan terhadap impor dan keseimbangan perdagangan impor. Penurunan nilai tukar rupiah membuat barang dan jasa asing lebih murah bagi konsumen domestik, sehingga meningkatkan permintaan untuk barang dan jasa tersebut. Ini dapat menyebabkan peningkatan impor karena konsumen lebih cenderung membeli barang dan jasa asing yang lebih terjangkau. Selain itu, penurunan nilai tukar rupiah juga dapat membuat barang dan jasa domestik lebih kompetitif di pasar internasional, sehingga meningkatkan ekspor dan mengurangi defisit perdagangan. Kemudian keseimbangan perdagangan. Perspektif Keynesian menganggap bahwa keseimbangan perdagangan bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai stabilitas mikroekonomi. Dalam konteks ini, penilaian nilai tukar rupiah dapat dianggap sebagai tindakan fiskal positif karena dapat meningkatkan permintaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah percaya bahwa pertumbuhan ekonomi lebih penting daripada keseimbangan perdagangan, maka mereka dapat membiarkan defisit perdagangan terjadi sebagai hasil dari penurunan nilai tukar rupiah. Namun, jika pemerintah lebih memprioritaskan keseimbangan perdagangan, maka mereka dapat mengambil tindakan fiskal negatif seperti meningkatkan pajak atau mengurangi pengeluaran pemerintah. Untuk mengimbangi efek penurunan nilai tukar rupiah terhadap defisit perdagangan, ini dapat membantu mencegah inflasi dan menjaga stabilitas mikroekonomi jangka panjang. Secara keseluruhan, perspektif Keynesian menganggap bahwa penurunan nilai tukar rupiah dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mikroekonomi. Bahkan jika itu berarti mengizinkan defisit perdagangan sementara, namun pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak potensial terhadap keseimbangan perdagangan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas mikroekonomi jangka panjang. Kemudian materi selanjutnya yaitu dampak penurunan nilai rupiah terhadap impor dan keseimbangan perdagangan dapat dilihat dari beberapa perspektif. Dari teori Keynesian, dampak penurunan rupiah terhadap impor dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berkurangnya impor. Penurunan nilai rupiah membuat impor menjadi lebih mahal karena harga impor ditetapkan dalam mata uang asing, maka penurunan nilai rupiah membuat harga impor dan rupiah meningkat. Hal ini berarti bahwa masyarakat Indonesia harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang-barang impor
yang sebelumnya lebih murah. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh terhadap kebutuhan masyarakat. Kenaikan harga impor dapat mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang memiliki pendapatan tetap mungkin tidak dapat membeli barang-barang impor yang sebelumnya mereka beli. Hal ini dapat mengurangi tingkat konsumsi masyarakat dan berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi. Kemudian, dampak penurunan rupiah terhadap keseimbangan perdagangan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu defisit neraca perdagangan. Penurunan nilai rupiah dapat menyebabkan defisit neraca perdagangan karena harga impor meningkat, maka negara harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang-barang impor. Sementara itu, harga ekspor tetap, maka surplus neraca perdagangan berkurang. Hal ini dapat menyebabkan definisi neraca perdagangan yang berpotensi mengurangi cadangan devisa negara. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh terhadap inflasi. Penurunan nilai rupiah dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Kenaikan harga impor dapat meningkatkan biaya produksi sehingga harga produk domestik juga meningkat. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat inflasi dan berpotensi mengurangi daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh terhadap ekonomi nasional. Penurunan nilai rupiah dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kenaikan harga impor dapat mengurangi tingkat konsumsi masyarakat dan berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, penurunan nilai rupiah dapat meningkatkan kegiatan ekspor, tetapi hal ini dapat berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi jika tidak seimbang dengan peningkatan impor. Teori Keynesian terhadap perdagangan. Yang pertama yaitu pengeluaran agregat. Menurut teori Keynesian, pengeluaran agregat total permintaan dalam perekonomian adalah penentu utama output dan lapangan kerja. Kurs mata uang mempengaruhi pengeluaran agregat dan memiliki dampaknya pada impor. Kemudian yang kedua itu meningkatkan permintaan agregat. Penurunan nilai tukar rupiah dapat meningkatkan permintaan agregat dengan meningkatkan ekspor dan dikurangi impor. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja. Kemudian dampak multiplier yang pertama yaitu dampak ekspor neto. Peningkatan ekspor neto memiliki efek multiplier dalam ekonomi. Ketika ekspor meningkat, pendapatan nasional juga meningkat, yang kemudian dapat meningkatkan pengeluaran konsumsi dan investasi domestik lebih lanjut. Kemudian yang kedua yaitu efek berantai. Dengan lebih banyak pendapatan, permintaan untuk barang dan jasa dalam negeri meningkat, yang dapat mendorong produksi dan lapangan kerja di sektor-sektor yang terkait dengan ekspor dan impor dan sektor-sektor lainnya dalam ekonomi. Kemudian kebijakan yang dapat kita ambil yaitu kebijakan moneter. Investasi bank sentral. Bank sentral mungkin melakukan investasi di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Namun ini bisa menjadi sulit dan mahal dalam rangka panjang. Kemudian suku bunga. Perubahan suku bunga bisa digunakan untuk mempengaruhi nilai tukar. Kenaikan suku bunga mungkin menarik investasi asing, meningkatkan permintaan rupiah, dan membantu menstabilkan nilainya. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Dapat dibagi menjadi 2 poin yaitu subsidies dan tarif.
pemerintah mungkin memperkenalkan subsidi atau tarif untuk melindungi industri lokal dari dampak negatif penurunan nilai tukar. Kemudian yang kedua yaitu investasi dalam infrastruktur. Peningkatan investasi dalam infrastruktur dapat meningkatkan daya saing produk lokal sehingga mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, dari perspektif Keynesian, penurunan nilai tukar rupiah dapat menjadi alat untuk memperbaiki keseimbangan perdagangan dan meningkatkan permintaan agregat yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Namun, efek inflasi dan ketidakstabilan nilai tukar harus dikelola dengan hati-hati melalui kebijakan ekonomi yang tepat. Kemudian kesimpulannya yaitu dalam perspektif Keynesian, penurunan nilai rupiah dapat berpengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga impor dapat mengurangi tingkat konsumsi masyarakat sehingga berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang tepat diperlukan untuk menjaga keseimbangan perdagangan dan mengurangi dampak negatif penurunan nilai rupiah terhadap impor dan keseimbangan perdagangan. Sekian tugas saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.